lagi di GS Service minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, semoga mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang sungguh luar biasa Bapa. Sebentar kami mau memulai ibadah remaja ini Tuhan, dalam yang memberkati setiap ibadah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita bersama-sama pujikan sungguh nyata kasih. Namun kau yang terindah
akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kami menyembah Tuhan. Setelah kamu menyembah Tuhan, kami menangis dari apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam firman itu boleh menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Shalom God's Hero Generation. Perkenalkan, nama kakak Kak Catherine. Buat yang pertama kali lihat kakak, salam kenal. Oke. Kakak bersyukur ya karena online ini justru bisa membuat kakak bisa melayani kalian sekalipun kakak berada di tempat yang berbeda dengan kalian. Dan kakak melihat juga ada banyak kakak-kakak lain dari kota yang lebih jauh lagi yang bisa melayani kalian secara online. Oke, kakak berharap dan berdoa supaya kita semua ada dalam keadaan sehat, kalian semua dan keluarga kalian. Tapi kalau misalkannya ada di antara kalian yang dalam keadaan tidak sehat atau kurang baik, kakak percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kalian. Puji Tuhan. Bulan ini temanya adalah level up in pandemic, betul ya? Waktu kakak dengar tema ini, kakak sebenarnya juga cukup tertemplak gitu ya. Kok temanya level up ya? Biasanya kan kalau di dalam pandemic ini tema-temanya sesuatu yang menguatkan kita, sesuatu yang memberikan janji Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tema kali ini adalah level up in pandemic. Untuk bertahan aja di dalam situasi pandemik ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Kita selalu berdoa untuk kita bisa bertahan di situasi yang pandemik ini. Tetapi firman Tuhan, renungan kita selama 1 bulan ini adalah tentang naik level. Gak bisa kita cuma bertahan, kita harus naik level. Wow, mungkin gak sih kita naik level di situasi pandemik seperti ini? Mungkin gak? Ya, sangat mungkin. Kita sudah pernah belajar beberapa minggu yang lalu dari kisah seorang yang bernama Yusuf di dalam Alkitab. Dia mengalami yang namanya lembah kekelaman. Dan di dalam lembah kekelaman, justru Tuhan membawa dia naik level. Dalam keadaan tertolak, dalam keadaan difitnah, dalam keadaan yang gak ada kepastian, dilupakan oleh teman-temannya. Tapi dia mengalami yang namanya level up. Dia mengalami yang namanya naik level, ya. Sama. Kita pun mungkin karena naik level itu adalah anugerah Tuhan, datangnya dari promosi Tuhan. That's why di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap dan semakin mencari Tuhan lebih lagi. Oke, nah lalu gimana sih supaya kita ini bisa naik level di situasi pandemik seperti ini, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini? Gimana caranya supaya kita bisa naik level? Nah, kita belajar dari sebuah perumpamaan yang ada di dalam Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang penabur. Tentang talenta, kok jadi penabur ya?
tentang talenta. Nah, kalian mungkin hafal ya kisah ini ya, tentang seorang yang pergi ke luar negeri terus kasih talentanya 1, 2, 5, yang 2 dan 5 ini dilipat kali gandakan, sedangkan yang 1 ini disembunyikan, dan seterusnya. Mungkin kalian hafal, saking hafalnya mungkin kalau kalian tidur terus kalian ngelindur, kalian bisa ngelindur sampai menceritakan cerita ini A sampai Z gitu ya. Kita semua udah tahu cerita ini. Nah, pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, kapanpun kalian melihat video ini, melihat YouTube ini, kita mau belajar satu hal. Kakak tambahkan judulnya ya, bukan cuma level up in pandemic, but let's level up in pandemic from inside out. Kenapa inside out? Karena kakak yakin ketika kita mau naik level, kita harus upgrade dulu apa yang ada di dalam diri kita. Sama seperti kisah Yusuf, ketika dia naik, dia mengupgrade apa yang di inside-nya dia, apa yang ada di dalamnya dia. Kalau kita seringkali dengar ya, oh kalau begitu insight itu bicara tentang mindset, tentang pola pikir kita yang harus berubah. Ya betul, tetapi kita ini nggak cuma terdiri, insight-nya kita tuh nggak cuma mindset loh. Insight-nya kita ada mindset, ada heart set, ada soul set, ada health set, kesehatan ya. Jadi ada yang namanya psikologi, atau bisa bicara tentang mindset-nya kita, bicara tentang emotionalnya kita, heart setnya kita. Ada yang bicara tentang soul set, spirituality-nya kita. Bahkan ada yang bicara tentang health set atau fisiologi atau fisiknya kita. Dan kita ini adalah pribadi yang utuh. Kita nggak bisa kalau kita cuma fokus dengan mindset kita, ubah mindset, sementara emosi kita tidak kita upgrade. Kita nggak bisa cuma upgrade kesehatanmu sehingga, tapi dalamnya kita, spiritualnya kita nggak di-upgrade, nggak bisa. Dan kita harus ubah dulu apa yang ada di inside-nya kita secara utuh. Pola pikir, bagaimana kita menangani perasaan kita, bagaimana kita memiliki spirituality gitu ya, kerohanian yang juga di-upgrade setiap harinya. Dan kita pun nggak boleh mengabaikan kesehatan kita, karena kita itu utuh ya. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang level up, aku mau mengingatkan bahwa level up in pandemic ini harus dari inside out, dari dalam keluar. Nah, apa aja sih yang dirubah di dalam kita? Apa aja yang harus kita upgrade from our inside gitu? Apa ya kira-kira ya? Yang pertama, kita harus sadar bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada hidup kita, di dalam hidup kita, adalah berharga adanya. Talenta yang Tuhan berikan berharga. Kita baca di dalam Matius 25 ayat 14 yang berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dikatakan bahwa orang ini mau pergi ke luar negeri, orang yang pergi ke luar negeri ya udah pergi aja gitu, pasti orang ini banyak uangnya gitu ya, pasti banyak hartanya, tapi dia sampai nyari orang untuk dipercayakan talenta. Seseorang yang dipercayakan sesuatu, pasti sesuatu itu berharga ya. Kalau misalkan yang nggak berharga, buat apa sampai cari hamba-hamba gitu ya, biarin aja gitu ya. Orang nggak berharga, orang pun nggak akan menginginkannya gitu ya, nggak akan dicuri gitu, nggak akan diambil karena itu nggak berharga. Tapi karena si Tuhan ini tahu itu adalah hal yang berharga, makanya dia cari orang, dia percayakan sama orang-orang, sama hamba-hamba itu. Dan ketika Tuhan pun mempercayakan sesuatu buat kita, mempercayakan apa yang kalian mampu lakukan, mempercayakan talenta kalian, mempercayakan kemampuan sama kalian, itu adalah sesuatu yang berharga bagi Allah. Ingatkan dirimu, ingatkan temanmu, ingatkan orang-orang di sekelilingmu bahwa apa yang mereka miliki, talenta mereka itu berharga. Kecenderungan kita sebagai manusia, kita ini tidak akan menghargai sesuatu kalau kita nggak tahu harganya. Kalau kalian dikasih sendal jepit misalnya, sendal jepit ini harganya 20.000. Cuma 20.000 ini taruh aja di depan, nggak usah dimasukin ke dalam rumah. Cucinya juga mungkin setahun sekali dicuci, atau mungkin nggak pernah dicuci gitu ya. Tapi ketika kalian dikasih sebuah sendal yang sama persis bentuknya, tapi mungkin itu buatannya yang lain dan harganya mungkin 100 kali lipat, atau mungkin harganya wow banget gitu ya, pernah dipakai artis kah atau bagaimana, ya kalian tahu harganya itu ya, sama-sama sendal jepit mungkin. Tapi
kalian pasti akan menghargai sendal jepit itu dengan sangat baik ya. Kalian menjaga, kalian merawat, nggak mungkin kalian meninggalkannya sembarangan gitu ya. Nah, kecenderungan manusia tuh harus tahu harganya dulu baru dia menghargai hal itu. Atau enggak seringkali kita ini kalau dikasih uang ya misalkan ya, cuma 50.000 doang, tapi kalau kita dikasih 500.000, wah gitu ya, kasih 5 juta apalagi 50 juta, kita masih ngerasa wow ini sesuatu yang berharga gitu. Itu natural, itu wajar gitu ya, karena kita tuh kecenderungan manusia tuh harus tahu dulu harganya baru dia menghargai sesuatu. Menyedihkan sih sebenarnya ya, tapi kita bersyukur karena pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa apa yang kamu miliki, apa yang kamu bisa, apa yang kamu ahli di bidangnya, itu adalah hal yang berharga. Sekecil apapun itu adalah hal yang berharga. Ya, itu harus kita remind, itu harus kita ingat-ingat selalu. Ya, jadi ketika bicara tentang let's level up in pandemic from inside, itu bicara tentang pola pikir kita yang berubah, pola pikir kita yang di-upgrade. Kita tahu bahwa talenta yang kita miliki ini berharga bagi Tuhan. Oke, hal yang kedua, ini bicara tentang hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Loh, apa kaitannya sama talenta? Tahu nggak kalian? Kalian pernah memperhatikan? Pasti kalian tahu ya bahwa perumpamaan tentang talenta ini, LAI mengelompokkannya sebagai khotbah di akhir zaman. Bukan khotbah di atas bukit loh, khotbah di akhir zaman. Sebelumnya bicara tentang di pasal 2, di ayat-ayat sebelumnya bicara tentang garis-garis bodoh. Ayat-ayat setelahnya bicara tentang penghakiman terakhir. Kakak berpikir, kakak merenungkan kenapa ya Tuhan? Kenapa perumpamaan tentang talenta ini diletakkan di dalam khotbah tentang akhir zaman? Kok agaknya aneh gitu ya? Agaknya aneh. Kenapa sih Tuhan menceritakan perumpamaan ini di akhir zaman? Ketika kakak merenungkan dan kita bersama-sama mau merenungkan bahwa situasi yang kita alami sekarang ini sama seperti situasi di mana cerita ini ditempatkan gitu. Akhir zaman bicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Akhir zaman bicara tentang kedatangan Tuhan yang kita nggak tahu kapan. Dan bukankah situasi kita saat ini pun dalam posisi yang sama? Bukankah kita pun ada dalam posisi di mana tidak ada kepastian di dalamnya? Jangankan menanti kedatangan Tuhan, melihat kapan corona berakhir aja nggak pasti. Menunggu vaksin yang tidak kunjung hadir juga, ya kita nggak tahu. Kita nggak punya kepastian. Tetapi di dalam ketidakpastian yang kita alami saat-saat ini, Tuhan bicara untuk kita naik level. Tuhan bicara untuk kita jangan cuma bertahan, jangan cuma pasif, jangan cuma diam aja, jangan cuma rebahan doang gitu ya, nungguin sesuatu yang pasti itu datang. Tapi kita harus naik level. Kita harus naik level. Oke. Waktu yang kita miliki itu hari ini ya, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, tapi waktu yang kita miliki itu hari ini. Kita tahu bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Cenderungnya kita itu pengen hidup kayak di film-film. Kalau di film-film ini biasanya ya semua adegannya itu luar biasa gitu ya, hari-hari tokoh utama itu luar biasa. Aku percaya kita semua semakin suka nonton lah ya, apalagi sekarang stay at home gitu ya, mungkin koleksi filmnya banyak banget gitu ya, Netflixnya banyak banget, atau drakornya mungkin ya, atau movie yang lain. Dan kalau kita lihat, perhatikan itu di setiap adegan itu pasti hari-harinya tuh ada aja kejadian, ada aja peristiwa. Dan kita berharap hidup kita tuh seperti itu ya, hidup kita itu yang setiap harinya wow, setiap harinya luar biasa gitu. Dan kita mengabaikan hal-hal rutin yang kita lakukan. Mana ada sih di film itu diceritakan tokoh utamanya lagi sikat gigi, atau tokoh utamanya lagi nyapu-nyapu, atau tokoh utamanya lagi beresin bajunya, lagi setrika gitu ya, lagi nyuci baju or something like sesuatu yang rutinitas dilakukan dan mungkin cenderung dianggap itu biasa, itu nggak penting, itu ngebosenin ya. Tapi ketika kakak bicara tentang let's level up in pandemic from inside, dan
mengingatkan, menyadarkan kita bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, itu termasuk dalam semua kegiatan yang kita lakukan di dalam hari itu. Ya, gimana kalau bagi Tuhan itu hal-hal yang gak penting yang dalam film tadi gitu ya, hal-hal rutin yang mungkin itu gak penting kak, apa itu nyapu, apa itu sikat gigi, apa itu beresin kamar, apa itu makan, apa itu gitu ya, itu sesuatu yang biasa, itu gak penting. Tapi bagaimana kalau hal yang gak penting itu justru berharga di mata Tuhan? Bagaimana kalau hal-hal yang kita lakukan secara rutin itu justru punya makna di hadapan Tuhan? Punya makna. Bagaimana jika hal-hal rutin yang biasa itu, yang membosankan itu adalah bagian dari hidup yang berkelimpahan? Contoh yang lebih mudahnya, kalau kita main games ya, kakak juga main games, ya mungkin bukan games-games yang kalian mainin gitu ya. Kakak ini main Tom and Jerry kalau kalian tahu ya. Jadi Tom and Jerry ini bicara tentang, ya kalian tahu ya, si Jerry-nya tuh dikejar-kejar sama Tom. Kita bisa pilih jadi Tom atau jadi Jerry gitu. Dan kakak sukanya jadi Jerry karena Jerry-nya ada 4, Tomnya harus ngejar 4 tikus gitu ya. Lalu si Jerry-nya ini makin lama itu, kalau semakin larinya lebih cepat gitu ya, dia bakal level up terus, tambah lagi kemampuan dia untuk bertahan, kemampuan dia untuk menyerang itu makin tinggi. Level up-nya itu ya ketika dia lari banyak gitu ya, lama gitu ya. Dan itu harus dimainin setiap hari gitu ya, supaya ada loginnya dan sebagainya gitu ya. Kita jadi ngomongin games ya. Nah, intinya ketika kita main games itu, kita harus rutin mainin itu, ya kan? Kita harus rajin mainin itu supaya kita naik ranknya cepet. Kalau kita nggak main-mainkan setiap harinya, ranknya pasti tidak akan naik-naik. Banyak gamers juga yang kita nggak tahu bagaimana usaha mereka setiap harinya ketika mereka berlatih, sampai dia mungkin jadi gamers yang paling hebat, paling top. Pasti dia mengalami yang namanya juga rutinitas itu yang dia lakukan, sehingga dia bisa menjadi seorang yang top. Kalau kita mau naik level, kita harus memperhatikan hal-hal rutin yang biasa kita lakukan. Kita harus menghargai setiap hal yang kita lakukan kalau kita mau naik level. Dan kita harus mengingatkan diri kita bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan satu hari pun yang kau alami, yang kau dipercayakan oleh Tuhan itu. Hari ini yang kau ada, hari ini kau masih hidup, hari ini kau masih bisa melakukan segala sesuatu. Dan hari ini adalah hari yang tepat, waktu yang tepat untuk kamu naik level. Ya, di hari-hari ini gak ada lagi kata-kata yang malas, rebahan, nanti lagi. Jangan pernah menunda, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Bayangkan Tuhan menjadikan hari ini, betapa berharganya hari ini, karena Tuhan yang menjadikannya. Nah, apa hubungannya? Kita harus mengingatkan diri kita bahwa naik level itu nggak dilakukan, nggak terjadi begitu saja. Besok kita naik level, kita nggak pernah tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa waktu yang tepat untuk naik level adalah hari ini dan dalam keseharian kita. Waktu yang tepat untuk kita naik level adalah hari ini dan dalam keseharian kita. Oke, artinya dalam melakukan segala sesuatu, mari kita lakukan dengan excellent. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu hal yang sederhana, hal yang mungkin kita anggap gak penting, hal yang kita anggap itu membosankan, mari kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Kita lakukan dengan excellent. Kita bisa naik level kalau kita dalam hal kecil kita bisa excellent. Mungkin itu cuma cuci baju dengan excellent. Mungkin itu cuma belajar online, belajarlah dengan excellent. Kerjakanlah tugasmu dengan excellent. Mungkin itu cuman posting di IG gitu ya, lakukanlah itu dengan excellent. Jangan cuma asal posting. Ya, dalam segala sesuatu yang mungkin hal rutin yang kita lakukan, keseharian yang biasa kita lakukan, yang gak dianggap penting, yang gak masuk ke dalam film-film itu, yang membosankan itu, lakukanlah hal excellent dari hal-hal itu. Karena itu adalah bagian dari hidup yang berkelimpahan, karena itu adalah bagian dari naik level kita. Oke, itu yang kedua ya. Kita harus sadar bahwa hari ini hari yang dijadikan Tuhan, sehingga kita menghargai setiap harinya, sehingga kita tahu bahwa kita tuh dibentuk dari keseharian kita. Oke, yang ketiga, tadi kita udah bicara tentang mindset, bagaimana kita mengingatkan diri kita bahwa talenta yang kita miliki berharga.
kita mengingatkan diri kita juga bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita naik level. Hari ini, ketika kamu menonton itu adalah waktu yang tepat untuk kamu naik level. Oke, yang ketiga bicara tentang heart set. Ya, kita harus tahu ini ya. Yang ketiga, poin 3 ini adalah toxic feeling menghambat naik level. Toxic feeling menghambat level up. Sekarang tuh udah banyak ya kata-kata, aduh toxic person gitu ya, toxic friends gitu ya, teman-teman yang kok toxic banget rasanya gitu ya, cuma nyampah doang setiap harinya ya, chatnya sampah doang di dalam chatnya kita gitu ya, apa yang dia ceritain semuanya sampah, aduh toxic banget sih gitu ya, aduh. Dan kita tahu bahwa teman-teman orang-orang yang toxic itu tuh bakal memperburuk situasi yang udah buruk gitu ya kan, udah situasinya sekarang nggak jelas gitu ya, kita penuh dalam ketidakpastian. Orang-orang toksik yang suka mengeluh, orang-orang toksik yang juga mengatakan hal-hal yang toksik, itu pasti akan memperburuk kita. Kita tahu itu semua ya. Tapi kita pun tahu bahwa apalagi gitu ya, apalagi toxic feeling yang kita miliki. Bisa nggak sih kita punya toxic feeling? Baca yuk di dalam perumpamaan dalam ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ketika si hamba yang dapat 1 talenta ini, dia melihat, cuma 1 talenta. Mungkin dalam pikirannya ini punya Tuhan yang jahat, dia punya mindset yang dia punya pola pikir yang aneh gitu ya, dia bukan yang mengelola. Dan apa yang dia pikirkan itu mempengaruhi bagaimana perasaannya. Dia jadi takut dan dia menyembunyikan hal ini, menyembunyikan talenta ini, sampai akhirnya dia dibilang sebagai hamba yang apa? Yang jahat, hamba yang malas. Dimulai dari apa? Dari insight-nya dia. Dan dia membiarkan ketakutan yang dia miliki itu menguasai dia, sehingga dia memutuskan untuk dia tidak menjalankan talenta itu. Perasaan yang toksik itu seperti apa sih Kak? Perasaan yang toksik, yuk kita coba selidiki nih ya. Kita selidiki. Perasaan toksik itu perasaan-perasaan yang mungkin tanpa sadar itu sudah menguasai diri kita dan membuat kita nggak naik level. Contoh. Misalnya perasaan khawatir yang berlebihan. Apakah perasaan khawatir yang berlebihan ini menguasai diri kita sehingga kita lupa kalau masih ada Tuhan di hari-hari ini, sehingga kita lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali, bukan cuma atas hari esok, Tuhan yang pegang kendali atas apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Belajar percaya. Toxic feeling, kekhawatiran itu menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah. Dan kita harus melatih diri kita, melatih kepercayaan kita dalam hal-hal kecil. Ya, dalam hal yang sepele sekalipun, mungkin dalam hal pasangan hidup, mungkin dalam hal apa yang kita makan, hal sekolah, hal-hal lain, hal pertemanan, persahabatan kalian gitu ya. Hal-hal yang kalian sedang hadapi, percayalah sama Tuhan. Latih kepercayaan kalian kepada Tuhan di dalam hal-hal yang sederhana, sehingga ketakutan, kekhawatiran itu justru tidak menguasai kalian. Oke? Atau mungkin toxic feeling lainnya itu perasaan yang gak layak, yang terus kita simpan, yang membuat perasaan itu membuat kita gak naik level. Aduh Kak, aku ini gak layak naik level, aku punya masa lalu yang buruk, aku pernah melakukan dosa, aku pernah melakukan kesalahan fatal. Memang naik level itu bukan bagianku Kak, naik level itu bagiannya orang lain. Gak apa-apa, aku di sini aja, aku di level ini aja udah puji Tuhan Kak, aku mau bertahan aja. Aku mau naik level, aku ini gak layak. Betul gak sih perasaan seperti itu? Stop, Kakak bilang, stop punya toxic feeling seperti itu. Stop merasa diri gak layak kalian naik level. Stop. Itu hanya perasaan yang meracuni kalian. Kalian gak akan bisa level up. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan gak akan terjadi kalau kalian terus hidup di dalam ketidaklayakan seperti itu. Bukan berarti kita harus merasa saya layak jadi sombong. Bukan. Kita harus sadar bahwa kita memang gak pernah layak ya. Di hadapan Tuhan kita gak pernah layak untuk naik level. Gak pernah layak memang. Tetapi satu kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan oke, aku melakukan kesalahan ini, aku melakukan ini, itu. Tuhan tuh mengampuni kita dan Tuhan memerdekakan kita. Bukan cuma memerdekakan kita dari setiap dosa dan kesalahan kita, Tuhan memerdekakan kita dari ketidaklayakan kita. Jangan sampai toxic feeling seperti ini yang menghambat kalian naik level.
Tuhan tuh ingin kalian naik level. Tuhan tuh ingin kalian naik level. Karena itu jangan biarkan perasaan-perasaan toksik ini terus menguasai diri kalian sehingga kalian tidak naik level. Terus gimana caranya, Kak? Gimana caranya supaya kita nggak punya lagi toxic feeling? Gimana kalau kita udah sadar bahwa aduh ini nggak benar nih perasaan ini? Release it. Lepaskan pengampunan. Kalau kalian mungkin harus melepaskan pengampunan. Toxic feeling seperti apa yang kalian miliki? Selidiki hati kalian. Only God and you know your heart. Cuman Tuhan dan kamu yang tahu hatimu. Akui itu di hadapan Tuhan. Apa adanya aja di hadapan Tuhan. Dia Bapa terang kita kok. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan ini loh, Tuhan aku punya perasaan seperti ini. Dan baca firman Tuhan. Tuhan akan menggantikan setiap toxic feeling kita dengan divine feelings ya. Kalau kakak boleh kasih istilahnya divine feelings, perasaan-perasaan ilahi. Dan itu hanya ditemukan di dalam firman Tuhan. Baca terus firman-Mu. Firman Tuhan yang kamu punya. Alkitab yang kamu punya. Bacalah ini. Ya, karena ini akan membuat kita mengubahkan hati kita, menggantikan toxic feeling itu dengan kata-kata firman yang menghidupkan. Perbesar rasa syukur kalian. Perbesar rasa syukur supaya toxic feeling itu nggak menguasai diri kalian. Biarlah firman Tuhan ini yang menggantikan toxic feeling yang kalian miliki dengan divine feeling yang ada di dalam firman Tuhan ini. Ya. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa level up in pandemic from inside out itu mulai dari hal-hal seperti itu. Tapi nggak berhenti dari situ. Kalau kita lihat di dalam ayat 16 dan 17, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Segera pergilah hamba itu menjalankan uang itu. Ya, hamba yang menjalankan 2 dan 5 talenta ini gak cuma diam, dia pergi dan menjalankan. Kita pun gak boleh terlalu fokus, oke Kak, tiap hari aku tahu talenta ini berharga, tiap hari aku tahu kalau hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oh, aku udah gak punya toxic feeling, Kak. Terus kita do nothing. Sama aja salah ya. Kita harus pergi dan menjalankan. Pergi dan menjalankan talenta yang Tuhan kasih. Pergi dan menjalankan. Bagian kita itu ada. Kita harus do something tentang talenta kita. Dan talenta ini gak bicara cuma hard skills aja ya. Oke, Kak, aku tuh gak punya talenta. Ada yang bilang, oh Kak, aku tahu, aku bisa main gitar, aku bisa nyanyi, Kak, aku bisa ini, aku bisa itu gitu ya, aku bisa edit video dan sebagainya gitu. Tapi talenta juga bicara tentang soft skill kita. Jangan, ya bagus banget kalau kalian pernah ikut yang namanya tes talenta gitu ya, tes karunia dan talenta dan sebagainya. Tapi jangan juga habiskan waktumu hanya untuk mencari tahu apa talentamu kalau kamu nggak tahu saat ini. Jangan habiskan waktumu hanya untuk mencari tahu apa talentamu. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini saatnya kamu menjalankan talenta itu. Aku nggak tahu apa gitu ya. Sederhana aja. Pernah nggak kalian melakukan sesuatu lalu orang lain berterima kasih sama kalian? Sederhana kan? Itu mungkin talentamu. Kerjakan itu. Mungkin kamu cuma bisa tuh, Kak, aku ini nggak punya apa-apa, Kak. Tapi aku kalau belajar tuh pasti aku tepat waktu. Aku tuh bisa manage diri dengan baik, manage waktu dengan baik. That's your talent. Itu talentamu. Itu talentamu untuk manage waktu dengan baik. Berkatilah orang lain dengan hal seperti itu. Mungkin kamu bisa berbagi tips, apalagi sekarang sekolah ya, semuanya online gitu ya. Kamu bisa berbagi tips melalui media sosial yang ada. Kak, aku tuh gak punya soft skill, Kak. Tapi ketika teman curhat itu, aku pasti bisa aja kamu menghibur dia. Ya, udah lakukan, mungkin itu talentamu. Cari orang yang berterima kasih untuk itu loh. Kalau kalian pernah melakukan sesuatu dan orang lain berterima kasih, mungkin itu talentamu. Cuma sederhana seperti itu. Mungkin orang-orang pernah mengagumi masakanmu, naik level lah dalam bidang itu. Naik level lah, masakannya naik level gitu ya. Coba hal-hal yang baru. Berkati orang-orang dengan masakanmu. Banyak hal. Jangan buang waktumu hanya sibuk mencari talentamu apa. Jangan sibuk mencari keahlianmu apa. Tapi ketika kamu tahu, oh aku udah bisa main gitar, Kak. Aku tahu talentaku sekarang. Aku tahu hard skill yang aku punya ini apa, Kak. Ya udah,
level up, naik, upgrade diri, latih diri terus setiap harinya. Ya, karena kita cuma punya hari ini loh untuk naik level gitu. Nah, kalau kita bahas tentang soft skill gitu ya, banyak sekali gitu soft skill yang bisa kita bahas, tapi kelihatannya kita juga waktunya gak cukup gitu ya untuk bahas soft skill yang banyak sekali itu. Nah, pasti intinya adalah cari tahu hari ini apa yang kamu kuasai, apa yang bisa kamu lakukan, dan naik level di sana. Oke. Luangkan waktumu setiap hari, upgrade skill yang kamu miliki. Jangan malas, jangan tunda. Kesempatan naik level itu cuma hari ini. Dan ini yang paling penting juga, yang terakhir yang akan kakak sampaikan adalah jangan batasi talentamu hanya di gereja. Apalagi sekarang masa-masa gerejanya online semua. Biasanya kalian melayani nyanyi atau segala macam, sekarang udah nggak bisa lagi. Biasanya kalian usher gitu ya atau apapun, sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau kalian membatasi talenta kalian hanya sebatas di dalam gereja untuk kalian pergunakan itu, jangan gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jangan batasi talentamu. Tuhan menciptakanmu tuh, Tuhan gak mau kamu ngotak-ngotakan, oke, talenta ini mau aku pakai hanya di dalam gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. No, kita mau berpikir lebih luas. Tuhan ingin kamu pergi jadi terang dunia, jadi garam dunia. Biarlah talenta yang kamu pakai bisa memberkati dunia yang ada di sekelilingmu. Jangan pendam itu. Jangan pendam talentamu hanya untuk orang-orang di gereja. Berikan talentamu itu, jalankan itu untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu, untuk keluargamu. Ketika kamu bisa melayani, mungkin kamu bisa bernyanyi. Sometimes ya, mungkin kamu bisa bernyanyi untuk papa mamamu. Talentamu adalah masak. Masaklah buat mereka. Talentamu, Kak, aku cuma bisa nyapu, kalau aku nyapu tuh bersih banget gitu ya. Ya udah, lakukan itu untuk memberkati orang kamu. Gak ada hal yang kecil dan besar di mata Tuhan ketika kita melakukannya dengan segenap hati kita melakukan dengan excellent seperti untuk Tuhan. Itu tuh penting bagi Tuhan, itu tuh bermakna itu. Oke, gunakan talentamu untuk memberkati orang-orang yang dekat denganmu secara fisik maupun secara virtual, dengan cara yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan. Oke. Sebagai penutup, kakak mau cerita tentang filosofi batu tumpuk. Kalian tahu ya, orang kalau lagi tumpukin batu-batu itu, yang diperlukan adalah ketenangan dan fokus. Harus tempatin satu sampai batu itu tinggi dan bisa dinikmati gitu ya keindahannya oleh orang-orang. Waktu kita mau naik level, kita harus fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Hal kecil, sederhana, lakukan itu. Dikit. Gak perlu khawatir sama keadaan situasi di sekitar kita. Gak perlu kamu khawatir. Tenang dan fokus saja sama apa yang kamu bisa. Gak usah pedulikan apa kata orang. Tenang dan fokus sama apa yang kamu bisa lakukan satu persatu. Tumpuk batu itu satu-satu. Tapi batu itu rentan. Namanya batu, kena angin sedikit bisa jatuh. Usaha kita, mungkin kita udah berusaha dengan maksimal. Kak, aku ini udah berusaha Kak untuk mengupgrade diri aku. Skill aku udah upgrade, semua udah aku upgrade. Tapi kok aku rasanya gak naik level terus ya Kak ya. Ingat bahwa bagian kita hanya melakukan hal yang kita bisa lakukan. Yang memberikan naik level itu, yang memberikan promosi itu hanya Tuhan saja. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah kecewa ketika usaha kalian, mungkin kalian ngerasa udah maksimal di dalam keseharian kita. Waktu kalian produktif sekali, kalian gak rebahan aja, gak males-males aja. Tapi kok gak naik level? Tenang, naik level itu bagiannya Tuhan yang kasih. Batu itu akan terus tertumpuk tinggi kalau ada yang menjaganya. Dan kalau Tuhan jagain itu, jagain setiap usaha kalian, memberkati usaha kalian, itu akan terus menumpuk dan Tuhan. Ya, naik level itu anugerah Tuhan, itu yang jangan kalian lupakan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita. Bagian kita hanya menumpuk batu setiap hari. Okay? Let's level up in pandemic from inside out. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diingatkan bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami bisa,
hidup kami hari ini itu adalah hal yang berharga Tuhan. Kami mau belajar melatih diri kami, menyadarkan diri kami bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk kami naik level. Kami mau melakukan apa yang kami bisa Tuhan, hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan. Kami mau lakukan dengan segenap hati kami, kami mau lakukan dengan excellent Tuhan. Mungkin kami gak melihat hasilnya sekarang, tapi ketika kami fokus dengan apa yang kami bisa, kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap apa yang kami lakukan dan menjadikan itu berhasil. Kami gak mau cuma menantikan naik levelnya Tuhan. Kami hanya mau ketika kami mengerjakan sesuatu, nama Tuhan dimuliakan melalui talenta yang kami miliki Tuhan. Kami mau berubah dari dalam keluar. Kami mau naik level Tuhan. Kami mau naik level. Karena itu Tuhan, tolong kami. Kiranya Engkau berkenan untuk membuat kami naik level Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat God's Arrow Generation Tuhan. Kau yang berkati, Kau berkati Kaas Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka semakin giat, semakin berapi-api dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa jika ada yang sakit Tuhan yang sembuhkan mereka. Jika mereka ada yang sedang lemah Tuhan yang kuatkan. Jika mereka ada yang sedang khawatir Tuhan berikan kepercayaan yang kuat buat dia ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan masa-masa pandemi ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya setelah kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan terus bekerja dalam diri kami sehingga di pandemi ini kami bisa naik level. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Okay guys, thank you, God bless you, happy Sunday.